Halo, Bapak dan Ibu. Salam. Saya Pendeta Hendra Setia Prasaja. Hari ini saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya sedang memeriksa tempat di mana saya tinggal, ternyata ada bocor. Kecil sih, tetes demi tetes, tapi akhirnya membuat plafonnya jadi bolong. Saya nggak sadar kalau ada yang bocor. Ya, tetesannya sedikit-sedikit. Dan ketika ia terus-menerus lalu membuat lubang di plafon saya dan akhirnya tetesan itu jatuh ke lantai, baru saya sadar. Ternyata ada yang bocor. Udah lubang aja itunya, plafonnya. Saya nggak sadar. Saya bisa sih memilih untuk ya biarin aja lah. Toh juga kecil ini ya. Tapi kalau itu dibiarkan dan terus-menerus bocor dan akhirnya plafonnya bisa kotor, bisa berjamur dan akhirnya jadi rusak. Sesuatu yang kecil terus-menerus tanpa kita sadari dan kita tidak mau memperbaikinya bisa membuat kerusakan jauh lebih besar. Bapak dan Ibu, hidup kita seringkali juga diwarnai dengan hal-hal yang kita nggak sadari merusak hidup kita. Sesuatu yang terus-menerus ada dan kita abaikan, kita nggak peduli, dan akhirnya bisa membuat hidup kita hidup dalam kesesatan. Saya mengajak kita melihat bagian firman Tuhan dari Mazmur 19. Ada yang menarik dari kesaksian pemazmur dalam syairnya ini. Dia menuliskan pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan 14 tentang betapa firman Tuhan itu luar biasa bagi dia. Kita lihat ya pada ayat yang ke-8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, dia mengatakan itu. Lalu di ayat yang berikutnya, ayat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Jadi betapa sang pemazmur menganggap firman Tuhan itu luar biasa buat dirinya. Bahkan dia menyebutkan di dalam ayatnya yang ke-11, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Jadi lebih berharga firman Tuhan. Lebih manis daripada madu, bahkan dari madu, dari tetesan sarang lebah. Jadi pemazmur mengungkapkan betapa luar biasa firman Tuhan. Pasti dia punya pengalaman betapa firman Tuhan itu dahsyat buat hidupnya. Dalam Mazmur 19 disebutkan keterangan pada awal mazmurnya bahwa pemazmurnya adalah Daud. Saudara, Daud sudah melewati banyak hal dalam hidupnya, tapi kesetiaannya pada Tuhan tidak pernah terbantahkan. Ketika dia jatuh, dia diingatkan oleh Nathan, dia kembali untuk setia pada Tuhan. Ketika dia dikejar oleh Saul, oleh Absalom anaknya, dia terus mengingat Tuhan. Bahwa setiap perjalanan hidup Daud penuh dengan pengalaman bahwa Tuhan setia. Tuhan luar biasa, dan ketika kita benar-benar hidup di dalamnya, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan itu terjadi dalam hidupnya Daud. Saudara, di tengah begitu banyak kekaguman pemazmur akan firman Tuhan, ada satu bagian dalam pembacaan kita Mazmur 19 yang menegaskan satu hal penting. Di ayatnya yang ke-13 kita baca ya. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Bapak dan Ibu, pemazmur sangat akrab dengan firman, sangat setia dengan Tuhan. Dia punya pengalaman panjang soal penyertaan Tuhan. Tapi dia masih sadar bahwa dirinya manusia, dia penuh kelemahan. Dia bisa saja tidak sadar akan kesesatan, dan dia tahu bahwa itu sangat membahagiakan. Dan bahaya itu kalau dia tidak sadari bisa membuat dirinya tersesat. Maka dia menuliskannya, jauhkanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Bapak dan Ibu, hidup kita mungkin penuh dengan segala sesuatu yang membuat kita tergolong sebagai pribadi yang baik, pribadi yang setia pada Tuhan. Secara kasat mata kita baca Alkitab, doa pagi, rajin ke gereja. Tapi sadarkah kita bahwa kita manusia yang lemah? Maka kita perlu meminta pada Tuhan, berikanlah aku kepekaan. Jangan biarkan aku tidak sadar terjatuh dari apa yang tidak aku sadari. Mungkin kita tanpa sadar sering kali berbohong. Mungkin kita tanpa sadar sering kali mengeluh.
Mungkin kita tanpa sadar sering kali marah-marah pada banyak orang. Dan kita merasa itu sesuatu yang biasa saja. Tapi kalau sesuatu yang tidak baik itu terus-menerus kita biarkan, itu bisa membuat banyak sekali kerusakan. Seperti kebocoran di atap rumah saya. Kecil, setetes-setetes, tapi bisa membuat kerusakan banyak hal. Mari Bapak dan Ibu, periksalah hidup kita, mintalah Tuhan, berikanlah kami hikmat, supaya kita bisa seperti pemazmur yang mengatakan, bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik di mana kami boleh merenungkan firman Tuhan. Ada banyak hal baik dalam hidup kami yang Tuhan mau nyatakan. Tapi seringkali kami tidak sadar akan banyak sekali hal yang kami lakukan yang tidak baik, Tuhan. Tuhan, berikanlah keberanian, kesadaran, dan kemampuan untuk kami memperbaiki diri. Tuhan, jauhkan kami dari kesesatan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus, amin. Sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati.